Di dalam Quran surat Al-Baqarah 284, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Apa-apa yang ada di dalam hati kamu, baik itu ditampakkan maupun disembunyikan, maka Allah akan menghisapnya. Ini ayat ini sempat kemudian membuat para sahabat merasa berat ya dengan hati ya, kalau kemudian hati itu akan masuk dihisap. Maka ulama itu membagi 5 tingkatan tentang hati itu. Yang pertama itu hajis. Hajis itu adalah bersitan hati. Jadi kalau cuma bersitan hati itu tidak dihisap. Tiba-tiba kita punya keinginan jelek, set gitu. Itu namanya hajis, tidak dihisap. Kemudian tingkatan yang kedua adalah khotir. Khotir itu, khotar itu adalah terlintas dalam hati, sempat tersembunyi dalam hati, sempat menetap dalam hati. Itu khotar. Dan itu pun tidak dihisap oleh Allah. Kalau masih tingkatan yang kedua ini. Kemudian yang ketiga adalah hadisun nafsi. Bisikan-bisikan yang sering muncul bisikan-bisikan itu untuk berbuat yang tidak baik itu juga belum dihisap. Nah, pada tingkatan keempat dan kelima inilah perbedaannya. Yang keempat itu adalah ham. Ham itu adalah kehendak atau keinginan untuk melakukan sesuatu dan sudah mulai berpikir caranya gimana. Maka dalam hadis tadi disebutkan hamma, wa in hamma faman hamma. Siapa orang yang sudah berkeinginan, berkehendak, lalu sudah merencanakan caranya gimana, itu yang akan dihisap. Apalagi pada posisi yang kelima, yaitu azam. Azam itu sudah bertekad untuk melakukan apa yang dia kehendaki atau dia inginkan, dan ini yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang berat untuk masalah hati ini. Oleh karena itu teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hatinya juga ditetapkan dalam kondisi ketaatan kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu terus dibaca supaya hati kita yang bolak-balik ini tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah. Juga disebutkan bahwa berkaitan dengan dosa atau keinginan untuk melakukan kesalahan atau keburukan itu, ada orang yang menjauhkan untuk tidak melakukan dosa dan kesalahan itu bukan karena Allah. Ada orang yang melakukan, tidak jadi melakukan kejahatan, keburukan atau kejelekan itu, dia tidak jadi melakukan bukan karena Allah, tapi karena malu sama manusia atau sungkan sama manusia atau tidak ada kesempatan, padahal dia sudah punya azam, itu pun akan dihisap oleh Allah. Jadi kalau tadi di dalam hadis qudsi disebutkan siapa yang punya keinginan berbuat jelek tidak jadi dilakukan, maka dia akan dicatat sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Tapi ada orang yang tidak jadi melakukan kejahatan atau tidak jadi melakukan keburukan atau kesalahan itu bukan karena Allah, tapi karena malu sama orang, tidak jadi melakukan kejahatan karena tidak punya kesempatan, dan itu bukan merupakan kebaikan.